Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan perikop kedua dari Injil Lukas bab 19 dengan judul perikop perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Demikianlah sabda Tuhan. Di sini orang-orang yang mengikuti Yesus menyangka bahwa mereka akan melihat kerajaan Allah, ya, karena sudah dekat dengan Yerusalem, ya. Jadi di Yerusalem itu dianggap bahwa mereka akan melihat kerajaan Allah. Jadi mereka pikirannya masih pikiran yang dangkal. Kerajaan Allah dianggapnya sesuatu yang bisa dilihat dengan mata kita, dengan mata biologisnya. Kerajaan Allah bukan itu yang dimaksud Tuhan Yesus, ya. Lalu Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah, ya. Ada seorang bangsawan yang berangkat pergi, hendak ditahbiskan, dinobatkan menjadi raja, gitu. Jadi Yesus ini mengatakan bahwa perumpamaan ini adalah untuk dirinya sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan dinobatkan menjadi raja di kerajaannya, yaitu di kerajaan Allah. Setelah itu Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita, ya. Setelah itu baru kembali, ya. Nah, ketika Yesus menjemput kita, Yesus akan membuat perhitungan kepada kita, ya. Sebab Yesus menganugerahkan kepada kita sebuah modal. Modal itu apa? Modal itu adalah kesempatan kita di dunia ini, ya. Itu adalah modal, itu adalah uang yang dipakai untuk berdagang. Berdagang ini artinya adalah hidup di dunia ini supaya kita berbuah, menghasilkan buah-buah baik bagi kerajaan Allah, ya, bagi kerajaan Tuhan Yesus. Tapi
orang-orang sebangsanya, yaitu orang Yahudi, membenci dia. Dia tidak mau Tuhan Yesus itu menjadi Mesias, tidak mau. Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Itulah orang Yahudi ya, waktu yang zamannya Yesus ya. Orang Yahudi itu kan tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias ya, sebagai raja. Orang Yahudi itu maunya waktu itu Mesiasnya itu Mesias yang berkuasa ya, yang hebat, yang gemerlap, yang bisa mengalahkan, mengusir penjajah Romawi waktu itu. Tapi beda sekali apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mengadakan perhitungan ya, satu orang yang diberikan talenta 1 telah menjadi 10 mina ya. Orang pertama lolos, lalu dijamu oleh Tuhan Yesus ya. Minum, makan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota ya. Di kota di mana di kerajaan Allah nanti berkuasa. Dia sudah setia dalam perkara 1 uang dan menghasilkan 10 mina. Akhirnya dipercaya untuk menguasai, untuk memimpin 10 kota ya, kota di kerajaan Allah nanti, kerajaan Tuhan. Lalu yang kedua juga menghasilkan 5 mina. Jadi 1 mina, masing-masing dapat 1 mina. Kemudian yang orang kedua ini bisa menghasilkan 5 mina. Ya selamat. Karena itu kuasailah 5 kota. Tapi hamba yang ketiga orangnya ini yang disebut dengan suam-suam kuku ya, tidak panas tidak dingin ya. Tuhan, inilah mina Tuhan. Aku menyimpannya dalam sapu tangan ya, seperti orang-orang kita ya di dunia ini ya. Ya yang nggak panas nggak dingin ya, suam-suam kuku ya. Itu tidak disukai Tuhan, seperti itu yang tidak panas tidak dingin itu. Suam-suam kuku. Sama seperti kalau kita minum kopi ya. Minum kopi kalau kopinya nggak panas itu ya nggak enak rasanya ya. Lebih baik dingin, lebih baik kopi es, lebih enak daripada kopi yang tidak panas, tidak dingin ya. Gak enak minum kopi tidak panas, tidak dingin. Kopi itu harus panas atau dingin. Enak kalau kopi dingin tuh enak ya. Es kopi atau kopi panas ya. Kalau kopi itu buruk tuh kalau tidak pakai air panas ya, tidak larut ya kopinya ya. Ngapung ya, ampasnya. Aku takut akan Tuhan karena Tuhan manusia yang keras ya. Ini jenis-jenis manusia yang ini, suam-suam kuku ya. Tidak punya sikap, tidak punya karakter di dunia ini ya. Yang apatis, melihat orang sesamanya yang ditindas jadi tidak peduli, yang acuh tak acuh, tidak peduli. Yang ketika waktunya memilih ya tidak peduli juga memilih siapa pemimpin kita ya. Karena nggak peduli ya. Politik itu kan kotor. Saya tidak mau berpolitik. Akhirnya orang-orang kotor yang memimpin negara ini karena orang-orang bersih tidak peduli. Nah, ini orang-orang jenis ini yang suam-suam kuku, yang tidak peduli, yang hanya cari amannya sendiri ya. Melihat ketidakadilan itu ya diam-diam aja. Ngomong kek, paling nggak bilangan itu ngawur. Itu harus transparan, mana buktinya, tanda terima, mana laporannya. Uang ini dipakai untuk apa saja. Seperti itu harus ngomong. Ya ngomong baik-baik ya tentunya ya. Lalu katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat. Jadi suam-suam kuku ya itu dianggap Yesus, dianggap Tuhan sebagai hamba yang jahat ya. Aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau tahu bahwa aku ini orang yang keras dan sebagainya. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Ya itu ya. Di dunia ini kalau mendapatkan talenta tapi talentanya tidak dipakai, bahkan orang yang ingin meminjam untuk mengembangkan juga nggak dikasih ya. Mungkin saudara ada yang bisa memberikan tambahan penjelasan ya, mengenai ini ya. Mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya ya. Artinya berkat Tuhan atau ya Roh Kudus itu bekerja kepada manusia itu tidak kembali ke Tuhan dengan sia-sia, ada hasilnya. Jadi Tuhan juga ingin melihat hasil dari manusia ini ya. Kita tidak boleh apatis, tidak boleh suam-suam kuku ya.
Kita harus melakukan sesuatu ya. Gimana kek kalau kita misalnya tidak pintar ngomong ya beritahu kepada orang lain yang mengomongkan ya, jadi juru bicara istilahnya. Saya takut ngomong di depan umum, oke. Oh gitu, tunjuklah, kasih tahu ke orang yang berani ngomong. Tetapi orang yang berani ngomong itu mungkin tidak tahu harus ngomong apa, tapi dia berani ngomong di depan umum ya. Kasih tahu ya, nih saya tahu kamu ngomong seperti ini ya, karena begini ya. Beritahu, itu salah satu dari wujud berikan kepada orang yang menjalankan uang ya, supaya dapat menghasilkan. Saya punya mobil, tapi mobil saya cuma parkir di garasi, sementara ada kebutuhan mobil misalnya untuk kegiatan sosial ya. Ya diberikanlah pinjaman ke mobil, ini pakailah mobil saya untuk melayani. Seperti itu. Jangan mobil dipakai untuk diri sendiri ya. Sementara orang lain ada yang membutuhkan, kita tidak menawarkan bantuan dan sebagainya ya, dan sebagainya itu. Jadi nanti di hari penghakiman ya, Tuhan itu akan marah ya. Sementara di dunia ini orang yang kelihatan pintar menghasilkan talenta, mengembangkan apa yang Tuhan berikan, itu kepadanya akan diberikan lebih lagi. Jadi setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Jadi ini hukum talenta ya. Sebab yang talentanya kecil bukan bersyukur, malah ditimbun ya, disimpan di dalam sapu tangan ya, tidak dikembangkan yang satu talenta itu. Sementara orang lain yang rajin, sregep, itu mengembangkan, kepadanya akan selalu diberi, karena dia selalu menghasilkan buah bagi kerajaan Tuhan. Nah, Tuhan senang, dia akan selalu diberkati. Sebaliknya orang yang apatis, tidak peduli, cari amannya sendiri, mereka akan terus tidak diberkati ya. Bahkan apa yang ada padanya akan diambil. Juga apa yang ada padanya akan diambil ya. Jadi itu hukum talenta juga ya. Orang diberkati makin diberkati. Orang yang tidak pernah bersyukur makin kehilangan berkatnya, itulah. Dan pada akhirnya semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, yaitu orang-orang Yahudi waktu itu yang tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ya, ini terjadi nanti di hari penghakiman ya, bukan di dunia ini ya, di hari penghakiman. Jadi makanya Yesus akan menjadi hakim. Jadi Yesus di dunia ini orangnya lemah lembut ya, tetapi nanti di hari penghakiman nanti Yesus tegas ya. Yesus berkuasa membunuh badan dan membunuh jiwa ya, dengan mencampakkan ke neraka. Jadi takutlah kepada Tuhan Yesus. Orang-orang di dunia ini kan hanya bisa membunuh badan, tetapi tidak bisa membunuh jiwa, membunuh roh, tidak bisa. Jadi takutlah kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesuslah nanti hakimnya. Ini dia hakimnya. Namanya Yesus, Immanuel, Tuhan beserta kita. Yesus nanti akan menjadi hakim kita ya. Jadi selama kita masih di dunia ini, berbaiklah dengan hakim. Dekatlah dengan hakim itu, yaitu Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus nanti yang akan menghakimi kita. Bagi saudara yang ingin menambahkan, dapat ditulis di kolom komentar. Jika Anda punya pertanyaan, boleh juga ditanyakan. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Injil Lukas bab 19. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.